Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat, apa kabarnya hari ini? Jumpa kembali dengan saya Saat Rumadi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang bertemakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Perkenalkanlah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Saat Rumadi. Saya berasal dari SMP 10 Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada penugasan 1.1 A6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 program guru penggerak angkatan 9, saya dibimbing oleh fasilitator handal Pak Hamdan dan juga guru praktik Bapak Abdul Aziz. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya dalam pembimbingan ini. Tujuan dari penugasan ini adalah peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan berikut merupakan cerita atau karikatur saya dalam memetaforakan gagasan Ki Hajar Dewantara. Pada zaman dahulu kala, di pedalaman hutan Kalimantan Tengah, terdapatlah sebuah sekolah di tengah hutan yang para penghuninya adalah hewan-hewan yang ada di situ. Di antara mereka adalah seorang guru bijak, seekor burung hantu yang bernama Pak Aul. Pak Aul memiliki banyak murid dari berbagai jenis binatang-binatang yang tinggal di sana. Ada gajah, ada burung elang, ada rusa, kura-kura, dan hampir semua binatang yang ada di situ bersekolah di tempatnya Pak Aul. Di sekolah itulah terdapat 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Jika siswa mampu melakukan kelima hal tersebut, maka mereka dikatakan sebagai siswa yang berhasil. Kompetensi tersebut adalah terbang, berenang, memanjat, berlari, dan menyelam. Indikator dari keberhasilan kompetensi tersebut adalah jika semua siswa mampu melakukannya dengan nilai di atas 8 atau KKM yang telah ditetapkan oleh Pak Aul. Sebagaimana guru-guru hebat yang lainnya, Pak Aul si burung hantu bijaksana menjelaskan kepada siswanya tentang pencapaian prestasi yang akan mereka dapatkan, yang akan mereka kerjakan, yaitu kelima kompetensi tersebut. Barang siapa mampu melakukannya dengan nilai di atas KKM yang bagus, yaitu 8, maka merekalah siswa yang paling berprestasi. Dan dengan dukungan Pak Aul, siswa-siswa itu kemudian berlari dengan penuh semangat. Mereka mencoba untuk menjadi yang terbaik. Mereka akan menjalankan kewajiban belajar mereka, mencapai apa yang disebut sebagai kesuksesan yang telah ditetapkan oleh sekolah Pak Aul. Si elang, si ahli terbang, dia mampu membuat sebuah manuver di angkasa, terbang dengan kecepatan tinggi, berputar-putar, mengepakkan sayapnya dengan tahan sampai berjam-jam. Dia begitu bangga dengan kemampuannya. Lalu dia pun beranjak untuk mengikuti potensi yang berikutnya, memanjat. Memanjat dia masih bisa berhasil. Akan tetapi ketika dia menjumpai air dan mencoba untuk berenang dan menyelam, maka dia merasa kewalahan dan merasa gagal. Berulang kali dia mencobanya, tidak berhasil. Dan di antara mereka ada si tupai, sang ahli memanjat yang tidak terkalahkan. Dia merasa sangat percaya diri. Dia mencoba untuk melakukan latihan memanjat sampai ke ujung pohon tertinggi. Dia melompati rintangan, berlari dengan kecepatan tinggi. Bahkan dia mencoba untuk kompetensi berikutnya, yaitu menyelam.
dia masih bisa untuk menyelam, akan tetapi ketika dia mencoba untuk terbang dari pohon yang tertinggi, dia mulai tidak mampu melakukannya, merasa gagal berulang kali. Dan di lain tempat, si bebek dengan penuh semangat, sang ahli renang ini pun mencoba untuk terbang. Masih bisa dia mengepakkan sayapnya walaupun hanya sebentar. Kemudian ketika dia di tanah, kemudian dia mencoba untuk berlari. Banyak kawan-kawan yang menertawakannya, tetapi hal ini pun tetap tidak masalah bagi dia. Dia merasa akan menjadi pemenangnya waktu itu. Kemudian ketika terakhirnya dia mencoba untuk memanjat, inilah yang menjadi permasalahan dia. Dia tidak mampu memanjat pohon dan melompat dari cabang ke cabang. Dia tidak putus asa. Dan kita ketemu kemudian dengan si rusa. Si rusa berlatih sendirian di tengah hutan. Dia mencoba untuk berlari sekencang mungkin. Berlari sekencang mungkin. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pelari yang handal. Dan tidak hanya itu, larinya adalah suatu keindahan dan keelokan. Akan tetapi ketika dia menyelam berulang kali ke dalam air, dia tidak mampu menahan nafasnya dan merasa gagal. Dan sekarang kita ketemu dengan si katak yang sedang asyik berlatih sendirian di kolam. Dia merasa sebagai seorang yang ahli dalam bidang penyelaman. Dia yakin kawan-kawannya tidak akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi ketika dia mencoba untuk belajar terbang, dia merasa kewalahan. Dan untuk memanjat pun kakinya merasa sangat kesakitan. Tidak mampu dia menaiki pohon ataupun di antara cabang-cabang. Setelah beberapa lama kemudian, Paul mengumpulkan murid-muridnya. Dan dia merasa kesal mengetahui bahwa siswa-siswanya tidak mampu menyelesaikan semua kompetensi dengan baik. Dan tak satu pun berhasil. Satu persatu siswa Paul terluka. Paul kecewa, bercampur marah. Sang elang yang dulunya bangga dengan kemampuan terbangnya, kini tergolek lemah. Bulu-bulunya rontok ketika dia terus berenang dan menyelam. Si tupai yang belajar terbang jatuh berkali-kali. Dia mencoba melompat dari pohon yang tinggi ke pohon yang lain untuk terbang, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Dan akhirnya badannya banyak memar dan luka-luka. Di tempat lain, si bebek yang begitu ahli dalam berenang itu merasa menemukan kegagalan ketika kaki-kakinya yang selaput itu mulai terkoyak untuk mencoba memanjat pohon dan ranting-ranting. Dan ketika dia berusaha lari dengan sekencang mungkin, yang membuat badannya terasa sangat lucu ketika dia berlari. Dan dia pun dibuli kawan-kawannya. Sungguh menyedihkan, ditertawakan oleh kawan-kawannya. Dan senasib pula dengan si katak. Ketika dia berusaha untuk terbang dan memanjat, berulang-ulang kali dia terjatuh. Sehingga kemampuannya yang dia banggakan untuk menyelam tidak lagi dia mampu pakai. Tidak lagi mampu dia lakukan untuk menyelam. Dan yang paling parah adalah rusa. Ketika dia berusaha untuk menyelam berulang-ulang kali, paru-parunya hampir rusak, kemasukan air. Dan dia tidak mampu berbuat banyak, terancam untuk kelaparan. Dia duduk dan masih teringat dia mampu untuk berlari kencang. Kini dia bahkan tidak mampu lagi untuk melakukan apa yang menjadi kebanggaannya dulu. Kesal, marah, dan kecewa. Paul tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian langkahnya berjalan menuju ke sebuah tempat di tengah hutan yang sepi untuk merenungi diri. Disinilah dia menemukan sebuah buku karangan Ki Hajar Dewantara
refleksi dan menemukan pencerahan. Setelah sekian lama Pak Paul menghilang, dia belajar untuk merenungi dirinya. Dia kembali ke siswa-siswanya, dan ditemuinya siswanya masih sedikit ketakutan karena Pak Paul pergi ketika itu dengan marah. Namun kali ini ada yang berbeda dari Pak Paul. Pak Paul tampak lebih tenang, lebih ceria, dan dia menyampaikan sesuatu materi yang berharga buat dirinya dan siswanya. Tampak Pak Paul mulai menyadari kesalahannya. Di dalam buku itu dia menemukan kata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itulah kata-kata Ki Hajar Dewantara. Kini Pak Paul menjalankan tugas mengajar dan mendidik siswa-siswanya sesuai dengan pedoman yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa dia hanyalah seorang fasilitator, bahwa dia tidak mampu mencegah yang namanya takdir alam, bahwa setiap siswanya, hewan-hewan itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tugas dia adalah mengarahkan kelebihan itu, mendampinginya, menjadikan umur sesuatu yang bermakna untuk latihan di setiap waktunya. Dia tidak lagi memaksakan untuk menguasai banyak kompetensi yang bahkan harus membuat siswanya kehilangan kepercayaan diri karena kegagalan. Dan itu tidak akan mungkin untuk mengubah seseorang mencapai ke tempat dia tidak seharusnya berada. Elang memang diciptakan untuk terbang dan mencakar. Rusa diciptakan untuk berlari, tapi tidak untuk berenang atau menyelam. Tak, memang ahli dalam menyelam dan berenang, namun tidaklah untuk memanjat ataupun terbang. Sama halnya dengan bebek, tercipta untuk berenang, namun tidak untuk berlari kencang. Sang tupai yang ahli memanjat seharusnya menjadi seorang pemanjat yang lebih ulung lagi, bukan dipaksa untuk menjadi seorang penerbang ataupun penyelam. Dan dengan itulah berakhir kisah ini. Anak-anak dari Pak Paul menemukan kembali hidupnya, kembali merdeka dengan belajar mereka sendiri, dan dihargai keperbedaannya oleh Pak Paul. Dan Pak Paul menyadari bahwa mereka memang individu yang berbeda, tercipta untuk tugas di masa depan yang berbeda pula. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan tugas kami mengenai cerita yang bertemakan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.